Malaysia banjir terparah 100 tahun, ini buyang keroknya. Banyak masyarakat yang harus dievakuasi dari tempat tinggalnya. Per 20 Desember kemarin tercatat lebih dari 40.000 korban dan terdiri dari 13.153 keluarga. Di mana tentunya angka ini terdiri dari beragam usia korban pemirsa, mulai dari bayi hingga lansia. Jadi kalau di KL ini peristiwanya berbeda dengan di negara bagian Selangor yang parah ya. Kalau di Kuala Lumpur ini penyebabnya adalah membludaknya Sungai Gombak dan juga Sungai Kelang yang bertemu di Masjid India. Jadi kemarin waktu banjir itu di depan di dataran Merdeka yang merupakan ikon Kuala Lumpur, dan di depannya bangunan Sultan Abdul Samad ini juga terendam air sehingga ditutup. Malaysia banjir terparah 100 tahun, ini buyang keroknya. Malaysia saat ini mengalami bencana banjir yang besar. Banjir yang meliputi hampir 8 negara bagian ini memaksa pemerintah negeri jiran itu untuk melakukan evakuasi terhadap puluhan ribu orang. Analisis menyebut bahwa banjir ini sendiri tak lepas dari efek perubahan iklim global. Dari SWI yang merupakan penasihat perubahan iklim untuk Basudi, pemerintah dan politik mengatakan bahwa ini terlihat dari cukup wilayah yang terendam banjir, di mana biasanya beberapa wilayah di wilayah tengah dan barat Malaysia tidak terendam. Ketika Anda memiliki efek akumulasi dampak jangka panjangnya adalah Anda mengalami hujan tiba-tiba di daerah tertentu. Dan itulah yang Anda lihat dalam banjir di Malaysia dan beberapa dari terakhir hujannya pada ke Channel News Asia pada hari Selasa. Menjadi lebih sulit bagi ahli iklim untuk memprediksi cuaca dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi karena fenomena perubahan iklim. Hal ini juga ditempeli oleh dosen lingkungan hidup Universitas Putri Malaysia, Haliza Abdul Rahman. Haliza mengatakan bahwa hal ini sendiri tidak hanya menjadi Malaysia, namun juga di belahan bumi lainnya seperti Eropa, China, dan Amerika Serikat atau AS. Yang menyebut China dan Amerika Serikat pola perubahan pada cuaca global. Menurutnya perubahan iklim adalah faktor utama yang menyebabkan tinggian cuaca hujan selama Jumat dan Sabtu, yang mengakibatkan situasi banjir telah disebut sebagai peristiwa sekali dalam 100 tahun. Tapi mungkin lebih banyak insiden seperti itu akan berulang di tahun-tahun mendatang, betul bukasnya. Dalam konferensi pers akhir pekan kemarin, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Air Malaysia atau KASA, Zaini Ujang mengatakan bahwa hujan deras yang dimulai pada Jumat dan berlangsung lebih dari 24 jam. Ini setara dengan curah hujan rata-rata selama sebulan dan merupakan peristiwa cuaca sekali dalam 100 tahun. Curah hujan tahunan di Kuala Lumpur adalah 2.400 mm dan ini berarti curah hujan kemarin tahlah melebihi rata-rata curah hujan selama sebulan. Itu di luar perkiraan kami dan hanya terjadi sekali dalam 100 tahun, gitulah katanya. Dia juga berkatakan bahwa penyebab langsung dari peristiwa itu adalah faktor aliran monsun dan sistem cuaca tekanan rendah yang mencapai tingkatan depresi tropis yang terbentuk dari Laut Cina Selatan. Fenomena ini awalnya terdeteksi oleh Departemen Meteorologi Malaysia pada 12 Desember. Pada hari Sabtu, sistem cuaca masih Pahang dan mengatap seluruh Semenanjung. Sementara itu, ahli meteorologi Dar Azizan Abdul Zaman dari Universiti Malaya meminta agar pemerintah Malaysia meningkatkan sistem peringatan dini sehingga kejadian banjir besar di masa depan dapat ditangani dengan lebih baik. Kita perlu meningkatkan sistem peringatan kita. Anda tidak dapat menghentikan cuaca, tetapi kami memiliki informasi yang cukup untuk membuat prediksi yang baik. Dan dengan sistem peringatan yang baik, kami dapat memberikan respon yang baik terhadap insiden semacam itu, kata Dar Azizan. Bencana terjadi ketika Anda tidak merencanakan, begitulah tambahnya. Korban tewas akibat banjir bandang di Malaysia mulai ditemukan. Banjir bandang Malaysia yang terjadi pada akhir pekan lalu bukan hanya menyebabkan warga harus mengungsi. Banjir Malaysia dilaporkan juga telah merenggut korban jiwa. Mengutip dari Malay Mail pada Senin, seorang pria ditemukan tenggelam di sas alam menyusul hujan deras-menerus yang mengenai beberapa tempat di negara bagian Selangor itu sejak pekan lalu. Kepala Polisi San Alam Asisten Komisaris Barudin Matai mengatakan korban tewas tersebut adalah warga setempat. Mayatnya ditemukan oleh masyarakat di Tegat Kontai Bedun Alam Idaman di Sakian 22 San Alam Setengah setelah ketinggian air mulai surut pada hari Minggu sekitar pukul 19.50 waktu setempat.
Segera setelah diberitahu tentang panggilan darurat tentang temuan mayat seorang pria berusia 30-an, personel segera dikirim ke tempat kejadian. Korban diduga tewas tenggelam, kata Barudin pada Minggu malam. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa pria tak dikenal itu adalah penduduk yang bertempat tinggal di dekat kondominium residen Hijauan. Barudin mengatakan, harus tersebut telah diklarifikasikan sebagai kematian mendadak. Negara bagian tengah di Semenanjung Malaysia telah dilanda hujan yang sangat deras dan terus-menerus selama beberapa hari terakhir yang menyebabkan sungai meluap dan membanjiri beberapa daerah. Hujan terus menyebabkan banjir membuat lebih dari 32.000 orang dilaporkan mengungsi. Banjir Malaysia ini juga menyebabkan sejumlah jalan tak bisa dilewati sejak Jumat seperti di Kalatan, Terengganu, Pahang, Malaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, dan Kuala Lumpur. Seperti itu dikutip dari The Straits Times pada Jumat. Sudah 2 orang yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir bandang Malaysia masing-masing berada di Pahang dan Terengganu. Menteri Besar Selangor Arifin Sari mengatakan banjir bandang Malaysia yang terjadi akibat oleh curah hujan tinggi. Ansarul Azam, seorang warga berusia 26 tahun, dan distrik Selangor tidak mengira situasinya akan begitu serius dan terpaksa meninggalkan mobilnya di sisi jalan raya. Selama jam terdapat tanpa bantuan dan banjir tidak kunjung membaik, kami memutuskan untuk berjalan di tengah banjir, kata dia seperti dikutip dari Reuters. Top 3 dunia, banjir di Malaysia hingga Jerman menolak dikte Rusia. Berita terpopuler bencana negara sepanjang pada hari Senin, di antaranya Malaysia memutuskan merekrut tenaga kerja dari Bangladesh karena perundingan dengan Indonesia tidak membuahkan hasil. Banjir di Malaysia disebabkan oleh curah hujan yang terjadi seabad sekali, dan Jerman menolak dikte Rusia telah meminta NATO menarik pasukan dari timur. Eropa Timur. Ketiga berita internasional tersebut dirangkum dalam top 3 dunia. 1. Perundingan dengan Indonesia alot, Malaysia rekrut tenaga kerja dari Bangladesh. Pemerintah Malaysia mendatangani nota kesepahaman atau MOU tentang rekrutmen tenaga kerja dengan Bangladesh setelah perundingan dengan Indonesia belum membuahkan hasil. MOU tentang perekrutan pekerja Bangladesh di Malaysia ditandangani dengan rekan saya Menteri Kesejahteraan Ekspatriat dan Ketenagakerjaan Luar Negeri Bangladesh Imran Ahmed dari hari ini di Kuala Lumpur, ujar Menteri SDM Malaysia M. Sarafan di Kuala Lumpur. Dia mengatakan MOU ini merupakan tindak lanjut dari persetujuan rapat kabinet untuk segera menyelesaikan masalah ini. MOU di antara lain menggerukan tanggung jawab pemerintah Malaysia dan pemerintah Republik Rakyat Bangladesh termasuk pengusaha dari Malaysia dan karyawan dari Bangladesh serta tanggung jawab agen-agen tenaga kerja. 2. Banjir Malaysia, curah hujan sehari setara dengan sebulan terjadi 1 abad sekali. Hujan deras yang berlangsung lebih dari 24 jam sejak Jumat malam. Dari peristiwa cuaca sekali dalam seabad, membuat curah hujan sesama dengan rata-rata selama sebulan, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan dan Air Malaysia Zain Ujang, seperti dikutip Free Malaysia Today pada Minggu. Sekitar 11.000 orang mengungsi akibat banjir besar yang melanda Malaysia pada Sabtu malam. Banjir yang terjadi akibat hujan deras menutup jalan dan mengganggu pelayaran. Banjir di Malaysia biasa terjadi selama musim hujan tahunan antara Oktober dan Maret, terutama di pantai timur negara itu, tapi hujan yang dimulai pada Jumat pagi dan berlanjut hingga Sabtu adalah yang paling buruk di negara bagian barat Selangor. Negara bagian ini adalah wilayah terkaya dan terdapat di Malaysia di sekitar ibu kota Kuala Lumpur. Fenomena tersebut terjadi karena faktor aliran monsun dan sistem cuaca tekanan rendah yang mencapai tingkatan depresi tropis yang terbentuk di Laut Cina Selatan pada 12 Desember. 3. Rusia minta NATO tarik pasukan di Eropa Timur, menahan Jerman. Jangan dikte kami. NATO akan membahas proposal keamanan Rusia tetapi tidak akan membiarkan Moskow mendikte postur militer aliansi, kata Menteri Pertahanan Jerman Gerd Kleber saat mengunjungi pasukan Jerman yang berbasis Letoni untuk mencegah serangan Rusia. Sebelumnya Rusia menetapkan daftar penurutan utara barat yang mencakup pendatangan batalion NATO dari Polandia dan Estonia. Rusia juga menuntut jaminan yang mengikuti secara hukum bahwa NATO akan menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina serta veto Rusia atas keanggotaan NATO di masa depan untuk Ukraina yang telah dikesampingkan oleh Barat. Unit tempur yang dikarenakan 3 tahun setelah pencaplokan Moskow atas sepanjang Crimea di Ukraina pada 2014 dimaksudkan untuk menghentikan keserangan dan mempersingkat waktu bagi pasukan NATO.